Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, halo puji Tuhan. Selamat datang ibadah pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa dahsyat karena kita memiliki Allah Yesus yang sangat luar biasa. Amin saudara. Dan hari ini kita akan menjalankan sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum kita memasuki ibadah, sama-sama kita ingin janji iman GB. Mari sama-sama kita katakan, aku percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dan sama-sama kita membaca. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan kini saatnya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk mengangkat syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kita Bapa. Hari kami datang Tuhan, kami mengangkat syukur kita Tuhan. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Katakan, hanya Kau, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sama-sama kita katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Dengan iman percaya katakan, hanya Kau, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
membawa syukurku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, sama-sama kita sembah Dia. Katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Katakan, sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Tuhan, Kau ku sembah. Mari sama-sama kita angkat suara kita, mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita angkat syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Bapa, Kau luar biasa Tuhan. Kita sembah Dia, kita muliakan nama-Nya. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Bapa. Haleluya. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna. Mari sama-sama sekali lagi dengan percaya. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted.
Let our King be lifted up. Oh, oh, say, nah. Beri kemuliaan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kemuliaan hormat bagimu Bapa. Bapa, terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Bapa, hari ini kami datang Tuhan dengan hati penuh sukacita Tuhan, karena hari ini kita siap untuk memuji Tuhan dan siap untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang siap memuji Tuhan dengan penuh dahsyat. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan saudara, masih semangat memuji Tuhan, amin. Salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita dan tanyakan hai apa kabar. Amin saudara. Mari sama-sama kita lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Sebab hati kita percaya olehnya. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku berkatakan kau menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita lebih lagi memuji Tuhan. Katakanlah Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Katakan dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindung. Mari sama-sama kita bersyukur. Katakan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita semua. Amin saudara. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan lebih lagi? Mari sama-sama sekali kita beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Mari sama-sama angkat jempol, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, say. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, say. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Mari sama-sama lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan kini saat kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Saat kita untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mengangkat syukur kita, sebab pernyataannya yang sangat begitu luar biasa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, aku dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu
dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, merasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kau sudah memberkati kami lewat pujian yang kami naikkan. Kami rindu Tuhan, Engkau jadikan hidup kami bejana-Mu untuk menjadi kemuliaan bagi Engkau Bapa. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang Engkau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami. Engkau urapi setiap kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, boleh kembali mengingatkan kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu, kami tengking dan kami satukan hati kami Tuhan. Kami patahkan setiap belenggu-belenggu kuasa kegelapan yang ada di dalam ruangan ini. Hanya di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun dan tinggal di tengah-tengah ruangan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami mengucap syukur, dan biarlah kasih-Mu terus mengalir dan mengalir. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengurapi setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sehingga firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, memberikan petunjuk Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, itu terus berjalan tanpa terasa ada di bulan ketiga. Saudara, saya percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memampukan kita, sehingga kita boleh melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Bahkan pemilu juga sudah berjalan dengan aman. Siapapun yang berdiri sebagai pemimpin kita, itu adalah yang Tuhan tunjuk buat kita semua. Saudara, minggu lalu kita mendengar khotbah dengan tema agar kita menjadi berkat. Kenapa kita harus menjadi berkat? Di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, seperti pujian yang tadi dinaikkan juga, jadikan aku bejana-Mu. Semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya kita harus hidup menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi terang. Mengucapkan kata-kata ini gampang. Saya percaya melakukannya itu sangat berat. Termasuk saya, saudara.
Sangat berat. Tapi itulah yang dituntut oleh Tuhan. Kenapa kita harus menjadi berkat? Yang pertama dikatakan itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang kedua itu merupakan ibadah yang sejati. Dan yang ketiga supaya kita memiliki iman yang kokoh. Iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan. Saudara, dampaknya apa? Agar Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita. Ada keseimbangan di dalam kita hidup, dalam kita berjalan. Antara kerohanian dan keduniawian. Ada keseimbangan, balance. Saudara, itu yang Tuhan mau. Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk menjadi berkat. Kalau kita menabur baik, kita akan menuai kebaikan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bahkan hari Selasa, saudara, Pendeta Marta juga khotbah di tempat ini. Dia khotbah adalah cantik luar dan dalam. Sebagai wanita kita harus cantik secara luar. Tapi yang terpenting adalah cantik di dalam. Inner beauty. Karena cantik di dalam itu akan keluar ke depan. Akan tampak dari wajah kita. Saudara, dikatakan untuk kita cantik di dalam. Kita buang segala sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita. Sampah kebencian, sampah dendam, sampah iri hati. Tuhan tidak inginkan semua itu. Saudara, saya juga nggak tahu khotbah selalu bersambung dan ada kaitannya satu dengan yang lain. Saya tidak pernah janji, saya tidak pernah memberikan tema. Saya bilang, ya apa yang Tuhan taruh. Dan tema pagi ini yang saya bawakan adalah mengasihi orang yang menjengkelkan. Saudara, temanya saja sudah mengasihi orang yang menjengkelkan. Ngomongnya enak ya saudara. Tapi saya percaya saudara, tidak mudah, tidak gampang. Mengasihi orang yang baik sama kita gampang. Dunia bisa mengatakan hal itu. Tapi Tuhan berbicara dan mau kepada saudara dan saya. Bukan hanya kepada saudara, kepada saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Kita belajar mengasihi orang yang menjengkelkan. Mari kita buka dan kita lihat sama-sama di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Sama-sama saudara kita baca dan kita lihat apa kata firman Tuhan buat saudara dan saya pagi hari ini. Saya membaca ayat 43, saudara membaca ayat 44, seterusnya kita bergantian. Ayat 48 kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetap karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kita sama-sama. Karena itu haruslah kamu sempurna,
sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Amin. Saya rasa ayat yang kita baca cukup jelas, tanpa saya uraikan panjang lebar. Saudara, ya. Setiap orang pasti pernah jengkel. Ada di sini yang tidak pernah jengkel? Kalau nggak pernah jengkel, bohong. Saya sendiri pernah jengkel, saudara. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini pasti pernah jengkel. Entah itu jengkel karena perkataan teman kita, entah itu jengkel karena sikap teman kita, entah itu jengkel karena ya banyak hal, saudara, yang bisa membuat kita jengkel karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Saudara, kita mengusik hidup orang, kita jengkel, saudara. Teman kita mau apa sih lo? Mau tahu aja, mau ya usik-usik, itu bisa membuat kita jengkel. Saya tanya, kalau kita jengkel kepada teman, apakah kita bisa mengasihi teman kita? Saudara, firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita. Ayat yang ke-44 tadi kan kita baca, saudara. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang saya tanya secara pribadi. Saudara gak usah jawab, saudara jawab dalam bisa mengasihi orang yang menjengkelkan saudara dan saya. Apakah mudah bagi kita? Bagi saya katakan sangat susah. Tidak gampang. Tidak semudah kita membalik telapak tangan. Namun inilah yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut. Kalau kita bisa mengasihi orang yang menjengkelkan kita, berarti kita memiliki iman yang bertumbuh. Iman yang hidup, iman yang kuat. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Saya tahu perintah Tuhan itu tidak mudah buat kita. Mengasihi musuh, apakah kita bisa mengasihi musuh? Apakah kita bisa berdoa untuk musuh kita? Bisa, mungkin kita berdoa saudara untuk musuh kita. Yang kita doakan bukan Tuhan berkatilah musuhku. Bukan. Mungkin doa kita, Tuhan biarlah Tuhan musuhku tuh Tuhan kutuk. Saudara, saya tahu itu gak gampang karena saya pernah melakukan hal itu. Saya bukan berdoa, saudara. Saksi hidup saya masih ada dengan opung di belakang. Saya bukan berdoa, Tuhan biar. Tidak, saudara, saya hanya ngobrol. Saudara, saya bergaul dengan opung dari saya masih remaja. Belum menikah, sampai saya sekarang udah punya cucu. Opung udah punya buyut. Tidak pernah terpisahkan oleh karena masalah-masalah yang sepele. Kalau saya salah, opung tegur saya. Kalau opung salah, walaupun dia lebih tua dari saya tegur, sudah. Satu kali teman baik saya, teman baik bukan cuma teman baik, udah kayak saudara sendiri, saudara. Udah kayak saudara sendiri. Ya, saudara tahulah karakter adik saya Hari kan kadang-kadang membuat orang tuh jengkel. Tapi sejelek-jeleknya saudara, kalau dijelekkan oleh orang lain, walaupun saya jengkel nih sama adik saya, kalau adik saya tuh dijelekin sama orang lain, pasti hati saya tuh sakit.
Saudara, sakit. Saat itu saya belum jadi gembala. Saya dengar saudara, orang ini berkata, sayang ya, Om Pranoto, nama papa saya Pranoto, saudara. Punya anak pinter. Tapi ya setengah rada-rada. Saudara bisa bayangkan. Kalau ada kata-kata seperti itu. Sama saja saudara. Ya. Menjatuhkan ya cara mengajar mendidik orang tua saya salah gitu. Sekali waktu saya ngobrol sama Opung, Pung, saya tahu saudara, orang ini ya kita dalam hidup saudara, kadang-kadang orang kalau kita hidupnya nggak terlalu banyak uang, orang melihat kita kan dengan sebelah mata, ya kan? Kalau mencari teman yang sejati dikala kita susah, dia masih mendampingi kita. Itulah teman kita yang sejati. Kalau lagi banyak uang, saudara nggak usah bangga dengan punya banyak teman. Sudah pasti. Pepatah dunia bilang ada gula, ada semut. Kalau kita lagi banyak uang, orang dekat kita bahkan ngaku saudara kita, itu pasti. Saudara. Karena kecewanya orang ini mungkin tidak dihargai. Saudara, dia mengucap seperti itu. Kemudian saya berkata, aduh Pung, kasihan amat ya. Emang sih dia punya 2 anak yang sangat pintar. Dia selalu bilang sama anaknya, kamu harus sekolah yang pintar. Jangan mengecewakan mama. Kalau kamu berhasil, kamu pintar. Orang yang tadinya melihat kita dengan sebelah mata, dia akan terbuka matanya. Kemudian saya bilang, Pung, tujuannya hanya ingin anaknya pintar, berhasil. Saya selalu ingatkan, ingat, jangan sampai kita sombong dan lupa diri. Saudara, segala keberhasilan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan. Saya bilang kalau keberhasilan itu untuk kesombongan, Tuhan kasih. Tuhan kasih gak saudara? Tuhan kasih. Tuhan kasih. Tapi ingat, begitu anak itu berhasil mencapai satu titel yang dibanggakan oleh orang tua, nanti Tuhan akan ambil anak itu. Karena hanya itu yang dia inginkan. Dengan berjalannya waktu saudara, anak ini memang pintar. Saya katakan pintar. Dia kalau belajar, kalau datang ke rumah saya, ya, ke rumah papa, dia buka. Hobi membaca saudara. Hobi membaca. Ada koran, dia ambil. Sekarang koran ya saudara. Ada koran dia ambil, dia baca. Pintar. Sehingga dia masuk di universitas negeri yang diidam-idamkan. Yaitu Universitas Indonesia. Enggak mudah untuk masuk Universitas Indonesia saudara. Enggak gampang. Apalagi kalau kita keturunan Chinese, kalau enggak nilainya tinggi banget, enggak mungkin bisa diterima. Anak ini diterima saudara. Bahkan dia kursus lembaga Amerika Indonesia pun dapat beasiswa ke Amerika. Saudara, dia mengajar bahasa Inggris. Singkat cerita saudara, dia mendapat beasiswa ke Amerika, ditunda karena titelnya belum selesai, tanggung. Jadi kata mamanya, tunggu selesai. Tunggu selesai,
baru kamu berangkat. Akhirnya saudara, 1 minggu sebelum dia menerima atau diwisuda, saudara, anak ini sehat. Dia bilang, "Ma, nanti sore jam 4 aku mau ngajar. Sekarang aku mau tidur dulu. Ma. Nanti tolong bangunin kalau saya ketiduran." Saudara, anak itu tidur siang. Naik dan dia tidur. Tapi kok karena anak ini pesan sama mamanya bangunin, dia lihat jam, anak ini belum bangun, dia naik mamanya. Belum sampai di atas mamanya mendengar, anak ini mendengkur. Saudara, dan setelah dilihat sama mamanya, anak ini ternyata koma. Dibawalah ke rumah sakit, saudara, karena koma. Keesokan harinya kita dengar berita anak ini pulang ke rumah bapak. Saudara, saya mendengar itu saya kaget, saya bilang sama Opung, "Aduh Pung, maafin aku Tuhan. Aku bukan berdoa saudara, cuman mengeluarkan kata-kata saja. Aku menyesal. Tapi setelah aku coba beberapa kali perkataan itu saudara, dan aku tes karunia seorang hamba Tuhan yang memang di bidangnya karunia. Waktu dia lihat semua jawaban-jawaban saya, bukan cuma itu saudara. Saya diajak wawancara berdua dengan pendeta itu. Kemudian pendeta itu berkata, Ibu punya karunia perkataan yang sangat tajam. Jadi ibu harus hati-hati di dalam ibu berkata. Sejak saat itu saudara, saya sangat hati-hati. Saya sudah tes 2-3 kali. Apa yang saya katakan, itu pasti terjadi. Saya enggak bilang sama saudara saya dengar suara Tuhan, tidak. Saudara, pernah saya bersaksi bukan? Saya mau ke Israel sudah bayar 5 juta. Tapi saya ada suara yang keras dalam hati saya. Saya lebih baik hilang 5 juta. Saya mau ke Australia sudah beli tiket 8 juta. Melihat perkembangan jalan, saya lebih baik mundur. Saya lebih baik hilang 5 juta. Karena saya tahu ini Tuhan tidak berkehendak kepada saya. Saya tahu persis saudara. Banyak hal akhirnya membuat saya. Makanya saya katakan kepada saudara. Jangan kita sembarangan mengeluarkan kata-kata. Karena kata-kata kita adalah doa kita. Sekalipun anak kita menjengkelkan kita sekalipun saudara. Kita harus bilang terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan berikan. Anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang cinta Tuhan. Kita lihat Alpha Thomas Edison bukan? Waktu dia bersekolah, gurunya memanggil orang tuanya dan mengatakan, anak ibu adalah anak yang terbodoh di kelas. Jadi anak ibu tidak bisa mengikuti pelajaran bersama dengan teman-teman yang lain. Apakah ibu ini kecewa punya anak yang sangat bodoh? Tidak, saudara. Anaknya berkata, kenapa mama aku keluar? Aku suka sekolah di situ. Ibunya bilang, tidak bisa nak, karena tidak sesuai dengan kamu. Kamu terlalu pinter. Pelajaran di situ terlalu mudah untuk kamu.
Dididik oleh sang ibu dengan kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang positif. Akhirnya si bodoh ini bisa menemukan lampu pijar. Saudara, kita mungkin berdoa untuk teman kita yang menjengkelkan kita, bukan Tuhan berkati dia, tapi Tuhan kutuk dia. Saudara mungkin bilang, Bu Tri sih gak pernah jengkel kali. Kalau punya suami yang menjengkelkan gimana? Kok saudara, semua saya bisa ngomong, saya alami semua. Saya alami. Saya saking jengkelnya sama suami saya berdoa apa? Tuhan tutup semua berkat. Saudara, nekat gak saya sebagai istri? Tutup semua berkat Tuhan. Saya gak perlu berkat. Saya perlu ketenangan. Saya perlu kedamaian. Saudara tahu, suami saya langsung di PHK. Langsung di PHK. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun. Enggak gampang. Tapi Tuhan menuntut kepada saudara dan saya untuk kita berdoa. Mengasihi orang-orang yang menjengkelkan kita. Memberkati mereka. Memang tidak mudah, saudara. Namun itulah ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Karena di dalam ayat 46 tadi, kalau saudara baca, apakah kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Itu gampang, saudara. Apakah upahnya? Bukankah pemungut cukai pun bisa berbuat demikian? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, gampang saudara. Nggak ada bedanya, apa upahnya? Dunia bisa bilang, kalau lo baik sama gue bisa lebih baik sama lo. Tapi kalau lo jahat, gue lebih jahat sama lo. Itu kata pepatah dunia, saudara. Tapi Tuhan menuntut lain kepada saudara dan saya. Gaya hidup kita, gaya hidup sorgawi, beda. Kita disuruh mengasihi musuh kita. Kita disuruh berdoa untuk orang-orang yang menjengkelkan kita, yang menganiaya kita. Bagi saya itu terlalu sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Saudara. Tapi hanya orang yang beriman teguh. Yang imannya hidup, imannya bertumbuh. Yang bisa melakukan mengasihi orang-orang yang menjengkelkan saudara dan saya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melihat ada satu tokoh yang bernama Musa. Saudara, orang yang beriman teguh rela menderita, rela mengasihi asalkan Tuhan yang disenangkan, asalkan Tuhan yang dimuliakan. Ini yang dikatakan oleh Musa. Kalau saudara buka Ibrani 11 ayat 27, apa yang dikatakan Musa kepada saudara dan saya pagi hari ini? Coba salah satu orang untuk membacakan buat saya. 11 ayat 27. Ibrani 11 ayat 27 bisa untuk membacakannya. Ada? Ibrani udah ketemu? Ayat yang ke-24 tolong Opung. Musa meninggalkan Mesir.
Setelah dia dewasa, dia menolak untuk disebut sebagai cucu Firaun. Bangga jadi cucunya, saudara. Jadi cucunya konglomerat saja kita bangga, ini cucunya raja. Banyak wanita-wanita meninggalkan suami karena di sini. Berapa banyak mereka yang meninggalkan imannya, menukar imannya, menjual kedudukan karena pangkat. Di sini nggak ada, di luar sana terlalu amat banyak. Bukankah kita lebih senang menjadi anak konglomerat, menjadi anak raja, menjadi cucunya raja? Tapi di sini kita melihat iman Musa, karena iman. Kita bisa memiliki tindakan iman yang teguh, iman yang kuat seperti Musa, iman yang tidak tergoncangkan, iman yang bisa mengasihi orang-orang yang membenci, menjengkelkan, membunuh, selalu kesal. Yang pertama dikatakan, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Seperti yang dilakukan oleh Musa tadi. Ia tidak takut akan murka raja. Ya. Konteks di sini dimaksudkan Musa. Artinya Musa lebih memiliki takut akan Tuhan daripada kepada manusia atau kepada raja. Ada berapa banyak orang yang takut kepada manusia? Saudara, contoh kecil saja. Ini contoh kecil loh, maaf. Ya. Ada tawaran kepada saudara. Teman saudara ajak kita pergi jalan-jalan. Ini contoh kecil. Aduh, saya nggak enak soalnya ngajak saya, teman baik saya. Kalau ke gereja kan gampang, bisa ada minggu depan lagi. Ini dalam setahun belum tentu sekali. Saudara mungkin bilang, tentu saja Ibu Tris udah, mana mungkin Ibu Tris. Saudara, saya katakan, saya bisa bicara bukan cuma asal bicara. Saya bergaul sama Opung dari sejak saya pacaran. Mungkin belum pacaran sudah dengan suami saya. Suami saya tinggalnya tetanggaan sama Opung. Saudara, kalau saya mau pergi hari Minggu pasti setelah selesai ibadah. Sampai saat ini pun kadang-kadang tuh tante saya di depan, udah lo pergi aja, tinggalin sekali-sekali, kan ada si Lukas, kan ada Wawa. Lo gak usah keluar duit deh. Ke Labuan Bajo loh saudara. Siapa tahu Labuan Bajo, katanya indah. Indah pemandangannya. Udah lo tenang aja. Saya bilang, teman saya aja sampai bilang, Tris sekali-sekali dong, Tris kita ngumpul di puncak. Udah hari Sabtu dari pagi sampai sore gue cukup, malam gue pulang. Lo yang mau nginep, gue enggak. Sekali-sekali kenapa sih? Maaf loh saudara, saya cuma kasih contoh. Musa bilang dia takut kepada Tuhan. Banyak orang
Gereja besar ya saudara, bukan gereja kecil seperti kita. Kalau gereja kecil seperti kita berbuat apa saja kelihatan. Gereja besar. Sementara dia memuji Tuhan. Sampai kadang-kadang pendetanya atau WL bilang, ibu-ibu tolong ya perhatikan. Jaga tas Anda, jaga HP Anda. Karena kalau hilang kita tidak tanggung jawab. Sementara dia menyanyi memuji Tuhan. Saudara, ada HP yang hilang. Bukan cuma itu saudara, kalau saudara mau, mungkin saudara nggak dengar karena saya sering berkecimpung di organisasi. Kantong kolektor dulu, sekarang makanya ya nggak pakai kantong kolektor. Kantong kolektor dulu seperti kantong kolektor kita sebelum ini ya, yang hari Selasa biasa. Tapi lebih panjang gitu. Kadang-kadang dia masukkan tuh bukan masukan, malah bisa ngambil loh saudari dari kantong kolektor. Ini di dalam rumah Tuhan, saya percaya di sini nggak ada. Sementara dia memuji Tuhan. Saudara, mari pagi hari ini saudara, Tuhan mengajar kepada saudara dan saya. Ya. Jangan sampai kita mendapat julukan atau perkataan majelis yang artinya manusia jelmaan iblis. Saudara, sakit hati kita. Kita diberi julukan majelis. Majelis di gereja sih terhormat saudara. Di GKI majelis itu mempunyai kedudukan lebih tinggi dari gembala. Lebih tinggi dari pendeta. Saudara, yang terhormat, kita mendapat julukan majelis manusia jelmaan iblis. Aduh saudara, ya. Kita mau sama-sama saudara menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan. Dan kita mau menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, takut kepada Tuhan, bukan karena takut kepada Tuhan bukan seperti anak SD yang tidak bikin PR, takut disetrap oleh gurunya di kelas. Bukan. Tuhan tidak sekejam itu. Tapi kita menghormati, menghargai Tuhan. Dan kita juga tidak boleh mengidolakan gembala atau pendeta. Sehingga kita menganggap pendeta di luar sana lebih tidak bagus, lebih sesat. Yang kita patut hormati adalah, yang patut kita lakukan adalah kita hormati pendeta kita hormati gembala kita hargai dia, bukan diidolakan. Saudara, yang kita idolakan hanya Tuhan, yang kita muliakan hanya Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan oleh karena karakter kita, oleh karena iman. Kita senangkan hati Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir, kita terus melatih diri menjadi yang lebih baik. Tadi kalau kita baca Matius 5 ayat 48 yang terakhir, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Bisakah saudara dan saya menjadi orang Kristen yang sempurna? Saudara jawab sendiri dalam hati saudara. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Saya bilang tidak bisa untuk kita sempurna seperti Yesus. Karena hanya Yesus yang sempurna. Tapi kita bisa berusaha untuk memiliki atau belajar memiliki karakter Kristus. Rendah hati, tidak sombong, peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya bersyukur saudara, walaupun gereja kita kecil, kita sering melakukan atau mengadakan baksos. Memperhatikan dan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang sudah hampir 1 tahun kita tidak melakukan hal itu saudara. Ya, mengingat segala situasi yang ada.
Tapi kita akan melakukannya nanti menjelang Lebaran. Saudara, kita akan baksos kembali. Itu yang Tuhan mau. Mungkin kita sering melakukan. Dikala kita ada banjir besar, kita melihat tetangga kita, orang sebelah kampung kita yang mereka kekurangan. Kita peduli terhadap mereka. Walaupun hanya memberi 2 bungkus Indomie, 1 kilo telur. Kita punya rasa peduli. Mari kita terus kembangkan karakter Kristus. Sehingga kita memiliki buah-buah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Yang terdapat di dalam Galatia 5. Saudara bisa baca ada 9 buah. Saudara yang harus kita miliki. Agar pada saat Yesus datang nanti yang kedua kali. Kita kedapatan sempurna. Saudara, kita tidak bisa sempurna seperti Yesus. Ya. Oke, kita bisa peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Apakah kita bisa peduli terhadap orang-orang yang ada di dalam rumah kita? Saudara. Apakah suami-suami memberikan rasa nyaman dan tenang kepada istri-istrinya? Saya percaya di sini nggak ada. Sehingga kalau istri ditanya, apakah kamu nyaman dengan suamimu? Karena rasa nggak enak, ya kita jawab terpaksa lah, nyaman. Padahal ada tekanan-tekanan. Begitu juga sebaliknya. Apakah suami-suami merasa nyaman di rumah? Berapa banyak suami-suami yang betah di kantor, tidak ingin cepat-cepat pulang. Karena ada mertua yang bawel, ada istri yang cerewet, saudara. Sehingga dia tidak nyaman. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Di luar sana terlalu banyak, saudara. Hanya saudara yang bisa menjawab, dan pagi hari ini mari kita sama-sama mau memperbaiki, mau merubah, saudara. Sehingga kita Tuhan tidak menginginkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga kita. Yang Tuhan inginkan ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Sehingga kita bisa menjadi terang, menjadi berkat, Tuhan dipermuliakan. Itu yang Tuhan minta dari saudara dan saya. Mari kita merubah sedikit demi sedikit. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga pada waktu Yesus datang, kita benar-benar kedapatan sempurna di hadapan Dia. Kita buang segala sampah yang ada di dalam hati kita. Sampah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita memang tidak bisa sempurna, saudara. Tapi kita perlu melakukan hal ini. Kita mau melekat kepada Tuhan. Agar kita sangat susah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita harus terus pada Tuhan. Pegang Tuhan erat-erat. Jangan tinggalkan jam doa. Jangan tinggalkan waktu-waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa menghafal puji Tuhan, itu sangat bagus. Minimal saudara kita menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Kita mau bebenah diri. Bukan hanya saudara, tapi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita harus bebenah diri, kita harus memiliki sikap yang sadar diri dan bertekun dalam menghidupi iman kita, menghidupi firman Tuhan sehingga iman kita tidak mati, tapi bertumbuh menjadi iman yang kuat dan berbuah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nama Tuhan ditinggikan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Duduk semeja, menikmati tubuh dan darah Yesus. Lewat tubuh dan darah Yesus,
ada mujizat yang akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah, yang dalam masalah, mungkin jengkelan kita akan buang semuanya. Kita naikkan satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian Saudara, saya undang untuk berdiri. Tunaikan sembahku Saya undang hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian. Bagimu Allah yang mulia, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kembali Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah Engkau terus berbicara di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan, iman yang hidup, sehingga kami bisa menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau, duduk semeja menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami. Kami percaya Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dalam masalah sekalipun Tuhan Engkau berikan jalan keluar dan jawaban bagi setiap masalah kami. Ampuni kami para hamba-hamba-Mu Tuhan, layakkan kami, sehingga tubuh dan darah-Mu tidak mendatangkan kutuk bagi kami, tapi mendatangkan berkat-berkat yang melimpah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, kami hanya ingin menyenangkan Engkau. Biarlah kami boleh mematikan segala kedagingan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu,
Saudara bisa berdoa dalam hati saudara, mohon pengampunan Tuhan. Lepaskan pengampunan, buang segala sampah-sampah yang ada dalam hati kita, sehingga tubuh dan darah Yesus mendatangkan berkat-berkat yang melimpah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita saat ini. Angkat anggur darah Yesus yang telah mengangkat saudara dari lumpur dosa dan memberikan pengampunan kepada saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah janjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Glory Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkaulah sumber berkat kami. Engkaulah sumber perlindungan kami. Engkaulah kota bentengku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah gembala agung kami Tuhan, kekasih jiwaku Yesus. Engkaulah pengharapanku Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau telah menjamah setiap kami. Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami alami dan kami derita. Engkau telah memberkati kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh melangkah, memasuki hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan kepercayaan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan buat kami. Kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu. Nanti saya minta opung untuk berdoa, untuk kebenaran firman Tuhan dan untuk persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Glory Yesus. Glory Bapa. Glory Yesus. Kami bersyukur. Glory. Kami bersyukur. Glory. Glory. Terima kasih. Glory Yesus. Glory, syukur, haleluya.
Amin. Terima kasih. Glory. Dalam nama Yesus. Syukur. Amin. Syukur. Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Glory. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diadarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih Bapa atas segala berkat yang telah Kau beri dalam kehidupan kita semua Bapa. Bapa, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan yang paling terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan supaya bisa berguna lebih lagi untuk melayani Engkau dan untuk memuliakan nama Engkau lebih lagi Bapa. Yang siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Shalom, selamat pagi. Selamat datang bagi jemaat yang baru hadir di GBI Sunter Kirana. Kita dengarkan warta Minggu 3 Maret 2024. Ibadah wanita Selasa 5 Maret 2024 pukul 5 sore. Pembicara Ibu Lim Caida, pujian Ibu Chua Lime, dan dilanjutkan doa malam.
Setiap hari Rabu diadakan ibadah anak yaitu Rabu Ceria atau Racer tanggal 6 Maret 2024 pukul setengah 5 sore di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak TK sampai SD, dipersilahkan mengikuti ibadah Racer di tempat ini. Yang bertugas Minggu 10 Maret 2024, doa syafaat Ibu Mika Astuti, kolektan Bapak Aven Sulaiman dan Ibu Lim Caida, penerima tamu Ibu Tati Herawati, multimedia Saudari Desi. Happy birthday yang berulang tahun di bulan Maret, Ibu Hana 12 Maret, Bapak Frans Haryanto 13 Maret, Wulandari 18 Maret, Bu Main 22 Maret, Pendeta Roli Gunawan 26 Maret. Sekian warta pada pagi ini. Happy Sunday, God bless. Puji nama Tuhan, dan kini saat kita untuk memasuki doa syafaat, dan saya undang yang untuk bertugas maju ke depan. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap untuk kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini juga kami diberi kesempatan untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Biar Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, itu dapat mengubah karakter kami yang tidak baik ya Bapa. Biar kami juga boleh Tuhan mengubah pola pikir kami ya Bapa. Kalau dunia mengatakan kami hanya mengasihi orang yang mengasihi kami, melalui firman-Mu ya Bapa, Kau mampukan kami Tuhan, untuk kami lebih mengasihi Tuhan Engkau, dan juga mengasihi orang yang menjengkelkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Mampukan kami itu ya Bapa, walaupun itu sangat sukar kami lakukan, tapi melalui Roh Kudus-Mu Tuhan mampu mengubah hati kami, mengubah pola pikir kami ya Bapa. Tuhan juga yang akan mengubahkan kami Tuhan, segala sampah-sampah yang ada dalam hati kami Tuhan, baik itu kesombongan, iri hati Tuhan, kedengkian Tuhan, yang hal-hal yang tidak berkenan padamu, Kau angkat dari hidup kami, dari hati kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau pakai hidup ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami semua, dan bagi dimanapun ia melayani ya Bapa. Tuhan pakai ia Tuhan untuk menjaring jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan yang sudah memberkatinya dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pergumulannya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan. Kami terbaik hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan sudah berikan kepada kami ya Bapa, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami untuk kami mampu melakukan segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan berdoa untuk setiap keluarga-keluarga di tempat ini ya Bapa. Biarlah juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang terdekat Tuhan, bagi keluarga besar kami ya Bapa. Biarlah kami istri-istri boleh menghargai suami kami, menghormati suami kami, dan juga suami-suami Tuhan boleh mengasihi istri dengan sepenuh hati ya Bapa. Sehingga Tuhan setiap keluarga diberikan rasa aman, rasa ketenangan, kedamaian Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan setiap keluarga di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk para jemaat di tempat ini, biar yang sakit juga Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkannya ya Bapa. Dan bila mana Tuhan belum menjawab doa kami, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kami, tapi Tuhan berkata, tunggu atau sabar tuh, Tuhan akan menjawab segala sesuatunya sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga memberkati Tuhan para anak-anak-Mu yang sudah melayani sepanjang ini ya Bapa. Kami percaya berkat yang terbaik Tuhan akan berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan sepanjang kebaktian ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program Tuhan bagi gereja kami ya Bapa. Biar Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya Bapa. Baik Tuhan
kebaktian Paskah Tuhan yang sudah diambang mata ya Bapa. Biar Tuhan turut campur tangan di dalamnya ya Bapa. Segala sesuatunya Tuhan sediakan tepat pada waktunya ya Bapa. Dan setiap acara Tuhan yang akan diisi Tuhan dalam acara Paskah juga Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Dan juga Tuhan biar cuaca juga boleh baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah memberkati kami semua Tuhan. Kau juga akan memberkati Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau di pelosok tanah air ini ya Bapa. Tuhan tolong mampukan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk mereka tetap teguh Tuhan di dalam iman mereka, di dalam pelayanan mereka ya Bapa. Apapun rintangan Tuhan yang terjadi Tuhan, biar tetap mereka Tuhan hanya memandang Engkau saja. Engkau yang cukupi segala keperluan dan kebutuhan yang mereka perlukan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Biar Tuhan yang tolong bangsa ini ya Bapa. Kau persatukan bangsa ini ya Bapa. Bila mana ada perbedaan-perbedaan, biar itu tidak menghancurkan bangsa ya Bapa. Tapi melalui perbedaan yang ada, Tuhan persatukan. Kau pakai para anak-anak-Mu Tuhan yang duduk dalam pemerintahan Tuhan, untuk Tuhan membangun bangsa ini Tuhan menjadi lebih maju lagi, lebih ada kedamaian, ketentraman dalam bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Saya undang saudara untuk berdiri. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini yang Engkau telah pimpin dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati dan melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami yang datang dengan membawa beban, masalah, persoalan sekalipun, kami akan pulang dengan sukacita yang daripada-Mu. Damai sejahtera yang Engkau berikan, bahkan berkat-berkat yang melimpah yang Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Engkau Allah yang tetap setia, yang akan menibahkan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan kami akan melangkah memasuki bulan ini bersama dengan Engkau. Minggu ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, kami letakkan ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Lawat dan berkati anak cucu mantu kami Tuhan, karena keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Mereka yang bersekolah Engkau berikan hikmat dan kepandaian Bapa. Mereka yang bekerja Engkau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Lingkupi, pagari dan jauhkan dari segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Berikan kami kesehatan, kekuatan Bapa. Berpujilah Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang dan selamat bersatu. Iya.